Ikhwah dan asatidzah sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, di mana kita saat ini tiba pada pembahasan di dalam kitab Syarah Al-Usul As-Salasah karya Syekh Haytham hafizahullah ta'ala wa waffaqah. Beliau menyinggung masalah inqisamun nas fil i'tiqad fil asbab ila salasati aqsam. Baik, sambil menunggu kita sejenak, tadi disebutkan macam-macam ibadah itu cukup banyak. Sambil menunggu ya, kita ambil faedah mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran atau zikir atau berdoa. Dari ketiga ibadah ini, mana yang paling afdal dikerjakan oleh seseorang? Membaca Al-Quran atau zikir atau doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Menurut antum asatidzah sekalian, lihat kondisi apa ini? Baik, Ibnul Qayyim, ini sekedar tambahan faedah, jazakumullah khair. Baik, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya secara umum membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir, dan zikir lebih afdal daripada doa. Ini secara umum. Nanti beda ketika ada kondisi-kondisi tertentu, tapi secara umum dari ketiga ini, maka membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir, dan zikir lebih afdal daripada doa, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini dilihat dari sudut secara umum. Kenapa demikian? Karena membaca Al-Quranul Karim yang tidak lain itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah sebaik-baik kalam, di mana setiap hurufnya diganjar pahala oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalam Allah adalah bagian dari diri Allah dan bagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat atau Rabb yang maha sempurna. Baik, ini menurut pandangan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tetapi terkadang, ini tadi sesuai kondisi ya Ustaz tadi, tetapi terkadang suatu ibadah yang mafdul dapat beralih menjadi diutamakan dan didahulukan dari ibadah yang afdal tadi dalam beberapa kondisi. Contoh di sini, ketika azan berkumandang, maka membaca Al-Quranul Karim diakhirkan dan didahulukan yang mafdul. Yang mafdul tadi disebutkan yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Tapi ketika azan berkumandang, maka seseorang menghentikan terlebih dahulu Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, dan mendahulukan atau memprioritaskan untuk menjawab panggilan azan. Menjawab panggilan azan. Padahal kita ketahui menjawab panggilan azan itu bagian dari zikir, dan zikir ini di bawah dari tilawatul Quran. Tetapi dalam beberapa kondisi, kadang yang mafdul ini didahulukan dari yang afdal. Ini sudah kembali. Kita kembali kepada penjelasan atau syarah yang ada di PPT. Baik, di sini Syekh menyebutkan inqasaman nasu fil i'tiqadi fil asbabi ila thalathati aqsam. Terkait masalah sebab, manusia terbagi menjadi tiga golongan atau tiga kelompok. Yang pertama, ismun ya'taqidu wa yaj'alu ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala sababan. Ada golongan yang meyakini dan menjadikan sesuatu yang Allah jadikan sebab sebagai sebab, sesuai dengan fungsinya. Wa hadza sahihun, dan ini yang benar. Jadi
apa yang Allah jadikan itu sebagai sebab, baik itu melalui sebab syar'i atau melalui sebab qadari, maka kita perlakukan itu sebagai sebab, kita fungsikan dan tempatkan itu sebagai sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, ismun ya'taqidu wa yaj'alu ma lam yaj'alhu Allah subhanahu wa ta'ala sababan. Ada golongan yang meyakini atau menjadikan sesuatu yang Allah tidak jadikan itu adalah sebab untuk sesuatu, tetapi dijadikan dan difungsikan sebagai sebab. Contoh, misalkan batu, Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan batu ini sebagai sebab kesehatan. Tidak ada hubungan secara langsung, baik itu di dalam lewat jalannya atau lewat jalurnya sebab syar'i ataupun lewat jalur sebab qadari. Penelitian ilmiah dari sisi kedokteran tidak ada hubungannya. Kemudian sebagian orang menganggap ketika menggenggam batu dan mengantongi batu tertentu, jenis tertentu, dia akan bugar, sehat. Maka ini masuk ke dalam kelompok yang kedua ini, meyakini sesuatu dia bukan sebab dan meyakininya sebagai sebab. Ini masuknya hukumnya wahada syirkun asghar. Dalam hal ini pula termasuk kayak gelang Pandora atau gelang apa yang ada keyakinan padahal itu tidak ada sebab, baik itu sebab keselamatan dan seterusnya. Termasuk juga jimat tidak ada dijadikan sebagai sebab terhadap keselamatan, kekebalan dan seterusnya, kecuali di situ di belakangnya ada isti'anah bil jin, dan ini nanti hukumnya beda lagi. Ini hukumnya beda lagi. Tetapi kita sekarang membahas tentang dari sisi tinjauan bab al-qadar. Yang ketiga, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, adalah ismun ya'taqidu anna sabab mu'athirun bidzatihi wa biyadihi jalbul manafi' wa daf'ul madar. Ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Ustadz Maulana tentang dokter, tentang terapis dan yang lainnya. Kelompok atau golongan yang ketiga meyakini sesuatu itu memang Allah jadikan sebab terhadap kesembuhan, datangnya kesembuhan atau pengobatan, tetapi meyakini sebab ini dia berjalan sendirinya, dia bekerja sendirinya tanpa dia kaitkan keputusan kesembuhan itu di tangan Allah tabaraka ta'ala. Artinya dia meyakini secara penuh bahwasanya setiap minum obat ini pasti sembuh. Tidak. Karena obat ini hanya sebab. Dan maksud dari sebab ini adalah dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, suatu sebab ini tergantung Allah tabaraka ta'ala. Terkadang sebabnya ada, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada musababnya, tidak ada akibatnya. Dan tidak harus sebab yang maksimal akan mendatangkan hasil yang maksimal, tidak harus. Banyak sekali contohnya, Baik, contoh di sini. Sebab untuk mendapatkan anak keturunan dengan cara apa? Menikah. Baik. Bukankah sebagian pasangan sudah menikah dan sudah mendatangkan sebab untuk mendapatkan keturunan, tetapi nyatanya Allah tabaraka ta'ala tidak menetapkan akibat atau musababnya, yaitu hadirnya anak keturunan. Maka terkadang maksud dari ini, pertama harus meyakini itu hanya sebab. Adapun keputusan dan munculnya akibat itu berada di tangan Allah, bukan di sebab ini. Ini maksudnya. Yang kedua adalah bukan meyakini sebab ini dia memberikan taksir, pengaruh dengan sendirinya. Maksudnya begini, kalau menikah pasti dapat anak. Tidak. Dan ini masuknya ke dalam syirik besar. Maka kalau minum obat ini pasti sembuh, tidak boleh. Kalau diobati oleh dokter ini pasti hilang penyakitnya, tidak boleh. Bisa dipahami di sini. Baik, makanya contoh yang lain selain sebab punya anak keturunan adalah dengan
menghadirkan sebabnya. Tapi maksud dari hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah adalah karena hasilnya itu selalu bergantung kepada Allah tabaraka. Kalau Allah menghendaki maka akan muncul akibatnya, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan muncul akibatnya. Tetapi Allah menetapkan untuk mendapatkan itu, ya ini sebabnya. Manusia hanya berusaha menjalani sebab tersebut. Baik, contoh yang lain. Terkadang seseorang menempuh sebab itu dalam keadaan kondisi tertentu dengan sebab yang dilakukan itu hanya sepersekian persen, mungkin hanya 1% saja dari 100% sebab yang harusnya dikerahkan, karena kondisi ketidakberdayaan atau kelemahannya. Namun bisa saja Allah tabaraka ta'ala menghadirkan akibatnya secara utuh dan penuh. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Ayub dalam pengobatan. Baik, bagaimana Nabi Ayub terobati? Baik, barakallahu fiik. Ya, betul, itu salah satunya. Tetapi yang paling masyhur yang biasanya disebutkan oleh para ulama juga disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang seorang wanita masih muda, belum pernah menikah. Tahu-tahu mengandung. Dan ketika sudah tiba waktu untuk melahirkan, istilahnya kalau wanita itu kalau mau melahirkan pembukaan berapa? Bapak-bapak atau suami-suami tahu enggak? Pembukaan 9, artinya sudah benar-benar kondisinya sudah tidak bisa senyum lagi sudah. Kalau masih bisa senyum, masih bisa chatan, masih buka main HP, itu berarti masih pembukaan 1, 2, 3. Tapi kalau sudah pembukaan 9, digoda, diajak bercanda, sudah tidak ada. Baik. Seorang wanita yang masih muda terpaksa menjauhi kampungnya dalam keadaan hendak melahirkan bayi yang dikandungnya. Dalam keadaan tersebut Allah tabaraka ta'ala tetap memerintahkan wanita ini untuk menempuh sebab, dan sisanya Allah yang akan memberikan. Padahal sebelum wanita ini akan melahirkan, sebelumnya Allah tabaraka ta'ala mengutus malaikat untuk menghadirkan sesuatu tanpa menempuh sebabnya oleh wanita ini. Yaitu apa? Berbagai macam buah-buahan musim panas ada di musim dingin, buah-buahan musim dingin ada di musim panas, tanpa wanita ini pergi keluar ke kebun atau pergi ke pasar untuk membelinya. Allah hadirkan langsung tanpa sebab. Allah maha mampu. Demikian pula Allah menjadikan di dalam rahim wanita ini seorang bayi tanpa disentuh oleh laki-laki, tanpa menikah. Allah maha mampu untuk menghadirkan akibat tanpa melalui sebab. Tetapi begitu akan melahirkan, Allah perintahkan wanita ini untuk menempuh sebab. Walaupun sebab ini hanya sepersekian persennya saja. Karena memang keputusan itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan? Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in, dalam keadaan hamil besar, sudah pembukaan 9 atau sempurna, sudah mau melahirkan, disuruh sama Allah goyang pohon kurma. Bukan pohon pisang, Pak, pohon kurma. Kita yang kuat saja, laki-laki dewasa, menggoyang dengan 2 tangan dan sekuat tenaga, itu belum tentu goyang itu, apalagi jatuh buahnya. Seorang wanita yang sedang hamil besar disuruh sama Allah tempuh sebab, agar nanti buah kurma yang ada di atas pohon jatuh. Seberapa kuat kira-kira dorongannya? Tidak ada. Yang penting menempuh sebab, dan Allah tabaraka ta'ala berikan akibat atau hasilnya, sebab akibat. Artinya begini, semua yang kita tempuh, semua yang kita lakukan itu adalah sebab dan ikhtiar. Kita lakukan sebisa dan semaksimal mungkin. Adapun hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah. Itu kembalikan kepada Allah. Ketika meyakini bahwasanya sebab ini, kita bersandar kepada sebab ini saja, kita meyakini sebab ini saja, bahwasanya kalau sudah ada sebab ini pasti ada akibatnya, maka ini yang dinamakan qadahun fit tawakkul. Ini mencederai tawakal seorang hamba.
Maka ketika sedang sakit berobat kepada dokter terbaik sedunia dan mengkonsumsi obat terbaik sedunia, kalau Allah tidak memberikan hasilnya, tidak ada. Tidak ada. Mau anak kita tentunya seseorang diperintahkan untuk mencari sebab, dan itu merupakan perintah dari syariat. Kita berobat kepada dokter yang terbaik, kita cari obat yang terbaik, kita cari vitamin yang terbaik, kita cari sekolah yang terbaik untuk anak kita cari guru yang terbaik untuk mendidik. Itu memang diperintahkan dan harus. Tetapi bersandar kepada hal ini kemudian meyakini sebabnya pasti ada, jangan. Tahan dulu. Karena kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik, tetapi ingat ada sisi yang lain. Jangan bergantung kepada hal ini. Bisa dipahami di sini. Betapa banyak anak yang dididik oleh guru-guru terbaik dengan fasilitas yang terbaik, tetapi ternyata selesai dari itu tidak menjadi anak yang baik atau sesuai yang diharapkan. Dan betapa banyak anak yang disekolahkan dengan keterbatasan guru dan keterbatasan fasilitas, namun menjadi anak yang luar biasa. Siapa yang memberikan hal ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini namanya konsep sebab akibat dan hubungannya dengan tawakal. Makanya di sini disebutkan orang yang meyakini bahwasanya sebab itu, dia bersandar kepada sebab itu saja, dia bertumpu pada sebab itu saja, bahkan timbul di hatinya keyakinan sebab ini pasti mendatangkan hasilnya tanpa di situ ada hubungannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebab inilah yang di situ berada manfaat atau mudarat, maka ini dimasukkan ke dalam kategori apa? Syirik besar. Bisa dipahami di sini. Nah, terkadang orang tidak menyadari poin seperti ini antara sebab dengan akibat. Nah, tentang hal ini pula, tentang yang bagian pertama tadi, ismun ya'taqidu wa yaj'alu ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala sababan wa hadha sahih. Nah, cara untuk mengidentifikasi, untuk mengenali ini adalah sebab yang memang Allah ciptakan untuk menjadi sebab atau bukan, itu dari dua cara yang tadi telah kita singgung. Ada sebab yang syar'i, ada sebab yang qadari, atau dalam sebagian buku dibahasakan dengan bahasa sebab hissi. Baik, kita baca dulu sebab syar'i. Ruqyah syar'i, ruqyah syar'i. Faqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ar-ruqyah sababan syar'iyyan li raf'il marad. Jadi ruqyah itu memang dijadikan oleh Allah sebagai sebab di antara sebab-sebab diangkatnya penyakit oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sebab hissiyah, atau yang kita bahasakan di sesi pertama tadi adalah sebab qadari, atau bahasa lainnya hissi. Tidak masalah antara dua penyebutan ini. Sebab hissiyah atau sebab indrawi maksudnya adalah kedawa, obat ditelan, masuk ada hubungannya, bukan batu tidak ditelan, cuma digenggam kok bisa-bisanya diyakini ini adalah sebab kesembuhan, tidak bisa. Atau gelang, tidak ada hubungannya. Tetapi kalau sesuatu yang dimakan kemudian setelah melalui proses penelitian, percobaan dan seterusnya, kemudian ternyata ini memiliki pengaruh, ini memiliki dampak. Nah, maka ini disebut dengan asbab hissiyah. Kedawa sebagaimana obat-obatan, faqad ja'alahu Allahu sababan lisyifa. Allah telah menjadikan ini sebagai sebab kesembuhan. Dan di antara nama Allah adalah Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Kemudian ada hadis di sini dibawakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan terdapat hadis yang lain yang sanadnya itu lebih baik dari ini, yaitu dengan redaksi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah termasuk ibadah. Karena doa sudah masuk ibadah, maka doa ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu maksudnya. Baik. Kaifa yakunu ad-du'a'u huwal ibadah? Al-ayah tadullu ala hadha. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian memerintahkan kalian berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri enggan untuk berdoa kepadaku dari ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin. Baik. Allah tabaraka taala menyebutkan di sini
Setelah Allah perintahkan berdoalah kepada aku, kemudian Allah mengatakan orang-orang yang sombong dari beribadah, doa beribadah. Ini menunjukkan, kata beliau, dalilun ala anna doa huwal ibadah. Kita lanjut kepada dalil al-khawf wa ar-raja. Silakan tadi yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jazakumullah khairan. Semoga cukup nanti sampai jam 10. Baik, wa dalilul khaufi, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya khauf itu adalah bagian ibadah. Tadi definisi ibadah adalah setiap perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu zahirah maupun batinah. Baik, khauf ini masuknya zahirah atau batinah? Batinah, sisi dalam, itu berkaitan dengan hati, dan seluruh amalan hati itu masuknya batinah. Baik, khauf ini muncul di hati seseorang. Maka apakah Allah mencintai dan meridhoinya? Di sini Allah tabaraka taala memerintahkan, dan setiap perintah dari Allah tabaraka taala kepada hambanya, maka perintah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka taala. Dan setiap pujian terhadap suatu perkataan atau suatu perbuatan, maka pujian itu mengandung kecintaan dan keridhaan Allah. Ini kaidah. Jadi setiap perintah dari Allah, maka perintah itu atau yang makmur, sesuatu yang diperintahkan itu dari perkataan atau perbuatan, maka itu diridhai dan dicintai Allah. Ini perintah. Kalau pujian dari Allah, Allah memuji hamba-hambanya, mereka bangun malam, mereka tidak tidur kecuali sedikit, maka pujian itu secara tidak langsung mengandung juga keridhaan dan kecintaan Allah. Ketika Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, Allah puji. Maka pujian Allah itu berisi juga, selain pujian, dalamnya Allah meridai dan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita coba analisa. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini sisi perintah atau sisi pujian? Perintah, karena jelas di sini Allah mengatakan wa khafuni, janganlah kalian, ini larangan. Pertama Allah melarang, janganlah kalian takut kepada aliha selain Allah. Wa khafuni, dan hanya takutlah kepada aku in kuntum mu'minin. Baik. Sebelum kita ambil raja, kita ambil dulu penjelasan Syekh di sini. Wal khaufu huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Khauf, rasa takut itu adalah suatu kondisi yang muncul yang menyertai ketika seseorang memprediksi terjadinya kebinasaan atau mudarat atau gangguan yang akan menimpanya. Maka biasanya seseorang takut, seseorang muncul rasa takut. Baik, wa qad nahallahu ta'ala an khaufi awliya'is syaitan wa amara bi khaufihi wahdahu. Allah melarang seseorang untuk memiliki rasa takut kepada aulia syaitan dan hanya takut kepada Allah. Baik, ini yang penting. Al-khauf wa huwa salasatu anwa. Rasa takut itu ada 3 jenis. Dan dengannya kita dapat membedakan. Ada yang pertama adalah khaufu ibadatin wa ta'zimin wa sirrin. Yang pertama adalah khauf masuknya ke dalam ibadah, di situ ada unsur ta'zim. Ini yang membedakan. Kita takut kepada sesuatu bukan karena kita mengagungkan sesuatu tersebut, karena khawatir ada mudarat yang menimpa kita dari sesuatu ini. Nanti akan dibahas khauf tabi'i. Jadi yang membedakan antara khauf tabi'i yang alami atau manusiawi dengan khauf ibadah itu ada pada sisi ta'zim dan sisi sir atau tazallul juga masuk di situ. Itu yang membedakan, kuncinya itu membedakan antara jenis-jenis khauf ini. Jika dalam sisi rasa takut itu disertai dengan takzim terhadap sesuatu yang ditakuti, atau ada muncul di hati ketakutan
bahwasanya itu akan mendatangkan mudarat. Kemampuan tersebut dimampu oleh orang yang sudah meninggal, oleh seorang yang sudah meninggal di alam kuburnya, dia dapat memberikan mudarat yang sangat berbahaya, entah itu nanti dapat musibah atau seterusnya. Maka ini yang dinamakan khaufus sir, rasa takut yang terselubung atau terpendam di dalam hati seseorang. Dan ini biasanya disertai dengan ta'zim, dan ini masuknya bukan alami lagi, bukan manusiawi lagi, ini masuknya khauf ta'abbudi, ini khauf ibadah. Karena makna ibadah tadi, ada yang masih ingat makna ibadah tadi secara bahasa? At-tazallul dan khudu, ketika seseorang takut sekali. Nah, itu sudah masuk mengarah kepada khauf ta'abbudi. Dan khauf ta'abbudi kalau dipalingkan kepada selain Allah, ini masuknya syirik besar. Baik, ada sebuah cerita, semoga berapa menit toleransinya Ustaz? Baik. 10-15. Oh gitu. Baik. 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 Ada sebuah kisah yang dibawakan di dalam kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekhah binti Muhammad Al-Qasim. Di sini beliau menceritakan tentang ini bukan sebagai kisah tetapi sebagai penguat untuk memahami tentang bagaimana khauf sir dimiliki oleh sebagian muslimin. Jadi ada di sebuah daerah atau di sebuah negara di Timur Tengah, atau lebih tepatnya di Afrika bagian atas utara. Di Mesir sana ada seorang pemuda, dia tentunya telah belajar ilmu akidah dan ilmu tauhid dengan benar, menaiki taksi. Sopir taksi ini kemudian mengantarkan, kemudian mereka berhenti pada suatu tempat untuk sementara istirahat. Lalu ada seorang anak mungkin minta sesuatu kepada yang di dalam taksi tersebut, kemudian anak ini minta, kemudian dikasih sama pemuda ini, dikasih sedikit. Kemudian setelah itu si anak ini mengatakan, anak yang minta-minta ini mengatakan, bukan menyebut nama Allah, tetapi dengan menyebut salah satu wali yang ada di Mesir sana, demi Badawi, berikan aku lebih lagi, berikan aku lebih banyak lagi. Maka sama pemuda ini, kok kenapa bersumpah dengan nama itu? Maka kemudian, mana coba yang tadi ku kasih? Dikira anak ini mengira akan ditukar dan dikasih uang yang lebih besar lagi. Diambil, tidak mau lagi aku kasih. Walau sepeser pun enggak aku kasih. Karena engkau bersumpah dengan nama selain Allah. Maka kemudian pergilah anak ini sambil jengkel. Dan yang menariknya, yang berkaitan dengan ini adalah respon dari supir taksi. Supir taksi itu berkeringat dingin, dan lisannya selama di perjalanan setelah itu ustur itu lindungi. Bingunglah si pemuda ini, kemudian bertanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Karena engkau telah menolak orang yang telah bersumpah dengan nama orang alim ini yang sudah meninggal. Aku takut kita akan kecelakaan nanti di jalan. Kata pemuda ini, apa hubungannya? Marah supir taksi. Kenapa engkau tidak takut? Aku justru selama di perjalanan ini, aku berdoa agar beliau tidak menimpakan mudarat kepada kita semua. Karena beliau bisa saja dengan mudah marah, murka kepada kita karena engkau telah mengabaikan seorang yang bersumpah dengan haknya beliau. Maka kata pemuda, jalan saja. Dan supir taksi tetap selama perjalanan ustur sampai di tempat tujuan. Maksudnya ini yang dinamakan khaufus sir. Ada keyakinan, rasa takut bahwasanya orang yang sudah meninggal ini dapat menimpakan mudarat yang besar kepada orang yang masih hidup manakala tidak memberikan haknya. Jadi keyakinan supir taksi ini, kalau kita tidak memberikan hak dari wali ini, maka akan terjadi musibah atau petaka yang menimpa dirinya. Maka
Makanya dia terus minta agar jangan, dan mintanya kepada situ. Nah ini yang dinamakan khaufu sir. Dan itu atau istilah nanti kualat, padahal dan seterusnya. Mungkin ya demikianlah intinya khaufu sir. Dan itu ada pada keyakinan sebagian orang yang tentunya tidak mengenal bahwasanya ini adalah haknya Allah Tabaraka Ta'ala. Khauf ta'abbudi, rasa takut yang semacam ini itu haruslah dipersembahkan kepada Allah. Harusnya kita seperti itu kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Harusnya kita khaufus sir ini hanya diarahkan dan ditujukan kepada Allah. Kita harusnya khawatir kalau kita bermaksiat atau kita menduakan Allah, berbuat kesyirikan, Allah menimpakan mudarat. Bukankah Allah lebih mampu dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala? Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-khawfut tabi'i, rasa takut yang muncul secara alami. Contohnya, dan ini jibili, ini adalah sudah sepaket dengan penciptaan manusia. Ini namanya jibili. Kita takut kepada binatang berbisa. Ada singa, misalkan hewan buas, misalkan. Kita tentunya memiliki rasa takut. Kita melihat ular berbisa, tentunya kita memiliki rasa takut, maka kita menjauhi. Atau kita takut terhadap misalkan terhadap seseorang, misalkan seorang yang berperawakan besar, preman misalkan, kita takut. Nah, takutnya ini masih dalam batas kewajaran sebagai seorang manusia. Kalau seorang suami takut istri, ini masuknya yang mana? Baik, yang tabi'i atau yang ibadah? Baik. Jadi ada dobit khauf tabi'i itu adalah rasa takut yang muncul secara alami pada diri kita karena kita melihat potensi keburukan itu nyata atau dapat diprediksikan dari hewan yang memang terkenal memiliki gangguan yang berdampak langsung, seperti bisa atau kebuasan suatu hewan atau gangguan dari orang lain. Baik, ini namanya khauf tabi'i, sesuatu yang nyata dilihat. Baik. Dan itu muncul secara alami. Adapun yang ketiga adalah khauf al-muharram, sesuatu yang rasa takut tetapi hukumnya haram. Baik, ini sebenarnya ada penjelasan di sini. Baik. Kita bacakan langsung saja. Yang pertama adalah khauf ibadah atau ta'abbudi, adalah khauful 'abid minal ma'bud. Artinya rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kepada yang disembah. Wa fihi tazallul. Ini tadi makanya ada namanya ibadah tadi tazallul dan al-khudu'. Nah, ini tazallul karena di situ ada penghinaan diri, itu ada perendahan diri di situ. Fihi tazallul wal khudu' wa ta'zim lil ma'bud wa hadha an-naw' wajibun lillah wa sarfuhu li ghairillah. Ini sudah masuknya syirik akbar. Makanya khaufus sir itu dilayangkan kepada selain Allah itu dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik besar. Kenapa? Karena itu sudah mainnya di dalam hati. Dan itu masuknya ta'abbudi. Yang kedua adalah khauf tabi'i, adalah seorang manusia takut terhadap api, musuh, hewan, buas dan yang lainnya, dan ini boleh. Ini boleh. Jadi kalau takut kepada istri boleh atau tidak? Baik, kalau takut kepada mertua, baik. Yang ketiga adalah khauf muharram. Ini seperti al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, atau ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq, karena takut kepada makhluk tersebut, kepada atasan, kepada istri, kepada pimpinan, tetapi akhirnya justru kita melakukan dan melanggar aturan Allah, bermaksiat, sementara Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka rasa takut yang muncul demi menghindari orang tersebut dan akhirnya justru membuat kita meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan atau keharaman, maka ini masuknya al-khauf al-muharram. Kapan naik menjadi khauf ta'abbudi? Ketika nanti ada muncul khaufus sir atau khauf tazallul itu ta'abbudi. Itu nanti berpindah lagi geser. Tetapi ini kita bicara secara umum saja seperti itu. Jadi kapan menjadi takut kepada istri menjadi takut yang haram? Ketika kita
menerjang larangan-larangan Allah karena takut kepada istri. Akhirnya tidak sholat misalkan, atau melakukan riba karena takut dimarahin istri. Nah ini masuknya sudah takut yang muharram. Tapi kalau takut ditinggalkan istri, nah ini masih masuknya khauf tabi'i. Bisa dipahami? Jadi benar kata sebagian ustaz tadi, tafsil ya. Baik. Nanti kita akan masuk dan jelaskan terkait pembahasan roja di sesi yang berikutnya insyaallah, sesuai dengan waktu toleransi yang diberikan, ada 10 menit. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya insyaallah ta'ala. Semoga Allah berikan kesehatan, afiah dan taufik, semangat kepada kita semua untuk tetap meniti jalan menuntut ilmu ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wakat. Jazakumullah khairan katun barakallahu fikum ya Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari para asatidzah. Oh, silakan. Assalamualaikum, mudah-mudahan Allah menjaga pian Ustaz. Ulun minta tahu dari pian terkait dengan tadi pembahasan di awal, ada juga terkait dengan yang pian sampaikan terkait kisah yang terakhir terkait syirik rububiyah Ustaz. Ulun pernah membaca di kitabnya Syekh Al-Luhaidan, Allah yahfadhu, ada di situ kaidah yang beliau sebutkan terkait dengan qawaid fi tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyah. Beliau sebutkan di situ asyirku fil rububiyyah muqaddimatu syirki fil uluhiyah. Nah, apakah dan maklum bahwasanya an-naf'u wad-dar min khasa'isir rububiyyah. Nah, bolehkah kita katakan Ustaz bahwasanya al-musyrikin zaman dahulu mereka itu fihi khalal juga Ustaz di dalam rububiyah mereka, karena mereka di dalam beberapa kesempatan juga meyakini ada an-naf'u wad-dar selain Allah seperti itu Ustaz. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Dan pertanyaan kedua terkait dengan itu juga, apakah benar kita mengatakan misalkan terkait dengan lubus tamimah itu juga ada khalal di dalam rububiyah mereka Ustaz? Karena mau tidak mau ketika mereka menggunakan tamimah misalkan mereka ada keyakinan bahwasanya an-naf' wad-dar juga selain Allah seperti itu Ustaz. Apakah boleh kita katakan orang yang seperti ini walaupun nanti bisa masuk ke syirik kecil atau syirik besar, apakah juga bisa kita katakan fihi khalal fi rububiyah Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga cukuplah jawabnya. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan pertama tentang orang-orang musyrikin, apakah bisa dikatakan mereka punya khalal, kekurangan atau cacat dalam memahami konsep rububiyah Allah tabaraka wa taala tidak sempurna? Itu ya pertanyaannya. Baik, di mana mereka juga meyakini ada manfaat, ada mudarat di tangan sebagian makhluk. Makanya akhirnya mereka melakukan tiarah, di mana kebiasaan orang-orang musyrikin setiap mereka melakukan perjalanan mereka akan mengambil burung atau sejenisnya, kemudian dilepas di situ dan dilihat nanti dipantau apakah pergi ke kanan atau ke kiri. Jika ke kanan mereka mensugesti atau berasumsi bahwasanya perjalanan yang akan mereka lakukan ini berarti akan mendatangkan keuntungan yang besar. Kalau sebaliknya mereka akan menghindari dan mengurungkan niat dan memilih untuk mencari hari lain untuk berangkat. Baik, ini masuk ke dalam an-naf' wad-dar. Ya betul. Dan ini masuknya ke dalam rububiyah. Apakah dikatakan orang-orang musyrikin punya khalal, punya cacat dari sisi memahami rububiyah? Iya. Dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin memiliki kesempurnaan dalam tauhid rububiyah. Mereka memahami secara garis besar bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu Allah, yang menciptakan diri mereka dan makhluk-makhluk yang ada itu Allah, tetapi mereka juga memiliki cacat dalam memahami rububiyah ini dari beberapa sisi. Contohnya mereka melakukan tiarah itu, dan tiarah atau tatayyur ataupun tasya'um itu adalah berkaitan dengan rububiyah. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah mereka memahami secara global, secara umum bahwasanya Allah itu Rabb, tetapi ada beberapa poin yang mereka tidak sempurna dalam memahaminya sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan syarah Al-Qawaid Arba, bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya
tauhid rububiyah pada diri orang-orang musyrik itu tidaklah sempurna, tetapi mereka mengetahui secara global atau garis besar. Tentunya berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang musyrik dalam memahami rububiyah Allah. Orang yang beriman tentunya lebih sempurna dan menyeluruh dalam menunaikan haknya Allah tabaraka ta'ala, yaitu terkait rububiyahnya. Itu jawabannya. Maka bisa dikatakan iya, memang ada khalal, dan tidak ada di antara ahlul ilmi yang kami tahu di antara masyayikh yang menyebut bahwasanya orang-orang musyrikin itu sempurna dalam menunaikan tauhid rububiyah Allah. Kenapa? Karena di situ ada beberapa perbuatan mereka yang itu mencederai rububiyah Allah tabaraka wa taala, atau tauhid yang mereka berikan kepada rububiyah Allah tabaraka wa taala. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan tamimah ya. Apa pertanyaannya Ustaz? Lubus tamimah itu apa bisa orang-orang yang menggunakan tamimah tadi kita katakan juga fi khalal fil rububiyah? Iya, jelas. Menggunakan tamimah itu halalnya berkaitan dengan rububiyah. Kenapa? Karena memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan itu juga masuknya ke dalam asbab dan musabbabat. Karena Allah tabaraka taala tidak menjadikan tamimah itu sebab untuk keselamatan atau kesembuhan. Tidak dijadikan oleh Allah tabaraka taala, tidak dengan sebab syar'i dan tidak juga dengan sebab hissi atau qadari. Dan perlu dipahami juga, ini sebagai tambahan atas jawaban yang ada, bahwasanya sebagian besar atau sebagian kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah itu bermula dari kesyirikan atau kekurangan dalam mempersembahkan tauhid rububiyah Allah tabaraka taala. Contohnya di sini dari sisi nafa' wa dhar. Meyakini sesuatu, baik itu benda atau manusia ataupun yang lainnya, jin atau yang lainnya, memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, itu akan mengantarkannya kepada syirik dalam uluhiyah. Jadi keyakinan yang salah dalam rububiyah mengantarkan kepada tindakan yang salah berujung kepada syirik dalam uluhiyah. Contohnya tadi, meyakini orang yang sudah meninggal dunia ini dapat memberikan mudarat. Itu kan keyakinan, itu halal dalam tauhid rububiyah, menyebabkan seseorang memiliki rasa takut sir ini kepada ini, dan rasa takut ini sifatnya adalah ibadah, dan ibadah ini masuknya ke dalam tauhid uluhiyah. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka takut kepada sesembahan selain Allah. Akhirnya sebagian mereka itu mempersembahkan korban hewan-hewan. Kenapa? Karena mereka sudah halal dalam tauhid rububiyahnya, sehingga mengantarkan mereka untuk mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah. Dan ini ketika mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, ini masuknya ke dalam syirik dalam perkara uluhiyah. Dalam bahasa lain atau dalam pembagian lain disebutkan oleh para ulama, sedikit minta seteh, tiga bagian tauhid ini saling terkait satu sama lain. Makanya sebagian ulama membagi tauhid itu bukan dengan tiga pembagian, hanya dengan dua pembagian saja. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifati, tauhid ilmi al-ma'rifi. Yang pertama adalah tauhid pengetahuan dan ilmu. Yang kedua adalah tauhidul qasdi at-talabi atau amali. Tauhid dari sisi amalan, tujuan, dan qasdi, amali. Sebagian ada yang membahasakan tauhid qasdi, ada yang membahasakan tauhid talabi, ada yang membahasakan dengan tauhid amali. Baik, ada yang mengatakan begini, pembagiannya ada tauhid ilmi, ada tauhid amali, ada tauhid ma'rifi, ada tauhid qasdi talabi. Maknanya sebenarnya sama. Artinya begini, seseorang itu harus menghadirkan dua sisi ini. Tauhid ma'rifahnya, dia mengetahui, dan ini masuknya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini berkaitan dengan ma'rifah seseorang, keyakinan seseorang. Adapun tauhid amali, mentauhidkan Allah dengan amalan, itu masuknya tauhid ibadah, uluhiyah atau ibadah. Maka tidaklah seseorang
terjerumus ke dalam kesyirikan amalan, melainkan sebelumnya dia memiliki kesyirikan dalam pengetahuan atau ilmunya tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, semakin orang mengenal Allah, semakin paham tentang Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia semakin tunduk dan memberikan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ibadahnya kepada Allah semakin besar dan murni. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan.